Mulai toh. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah untuk mata kuliah pengantar jaringan komputer yang terdiri dari Alfian Fikri Alamsyah, Ade Firman, Vito Adi Prasetyo dengan NIM yang masing-masing mahasiswa yang sudah tertera. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu komputer, card network, boot, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi jaringan seperti printer, CD-ROM, scanner, bridge, router, dan lainnya yang dibutuhkan untuk proses transformasi data di dalam jaringan. Berikutnya, yaitu ada jenis-jenis jaringan komputer. Berbagai jenis jaringan digunakan untuk menghubungkan komputer baik dalam lingkup kecil maupun besar. Pada artikel ini, kita akan menyusuri beragam jenis jaringan komputer, mulai dari jaringan lokal hingga jaringan luas. Berikut merupakan jenis-jenis jaringan komputer. 1. Local Area Network. Local Area Network berfungsi sebagai jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti rumah, kantor, atau gedung. 2. Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network melibatkan area lebih besar dibandingkan dengan LAN, seperti kota atau wilayah perkotaan. 3. Wide Area Network. Wide Area Network mencakup area yang lebih besar, bahkan mencakup wilayah yang sangat luas seperti negara atau benua. 4. Wireless Network. Jaringan nirkabel menggunakan teknologi tanpa kabel, seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat komputer tanpa perlu kabel fisik. Selanjutnya ada router. Router, pengertian router yaitu sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, yaitu lapisan jaringan seperti internet protokol. Dari stack protokol 7 lapis OSI. Router memiliki fasilitas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dengan main setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah adanya NAT atau Network Address Translator yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet di-sharing ke IP address lainnya. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade. Ya, baik. Terima kasih Saudara Vito sudah menjelaskan materi di atas. Selanjutnya saya akan membacakan slide selanjutnya tentang materi jenis-jenis router. Apa aja sih jenisnya? Router aplikasi. Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router, misalnya aplikasi WinGate, WinProxy, WinRoute, SpyGate, dan lain-lain. 2. Router hardware. Router hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router, maka dengan hardware tersebut Anda dapat membagi IP address. Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Misalnya dari router ini adalah access point. Wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. 3. Router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Selanjutnya adalah tentang switch. Apa itu switch Ethernet? Switch Ethernet adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam local area network atau LAN
dan meneruskan paket data berdasarkan alamat MAC, Media Access Control perangkat. Switch ini memungkinkan komunikasi antar perangkat berjalan lebih efisien dibandingkan dengan hub, karena hanya mengirimkan data ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat yang terhubung. Perbedaan switch Ethernet dengan hub dan router. Hub mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, menyebabkan tabrakan data dan inefisiensi jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda seperti LAN ke internet. Switch bekerja lebih cerdas dengan menyaring dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang membutuhkan, meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Slide selanjutnya adalah fungsi utama switch Ethernet. Switch Ethernet berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dalam jaringan dengan cara menghubungkan perangkat dalam LAN tanpa harus melalui router, menyaring dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang dituju, mengurangi tabrakan data sehingga meningkatkan efisiensi jaringan, meningkatkan keamanan karena data tidak tersebar ke semua perangkat. Mengapa switch Ethernet dibutuhkan? Dalam jaringan skala kecil hingga besar, switch Ethernet digunakan untuk jaringan rumah, menghubungkan PC, printer, smart TV, dan perangkat IoT. Kantor kecil dan menengah, small medium enterprises atau SME, mengoptimalkan komunikasi antar komputer dan server. Perusahaan besar membangun jaringan yang luas dengan switch yang memiliki virtual local area network atau VLAN dan manajemen bandwidth. Pusat data dan ISP memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi dan koneksi antar server. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fikri. Silakan Saudara Fikri. Oke, makasih. Selanjutnya saya akan bacakan jenis-jenis switch. Berikut adalah beberapa jenis switch Ethernet yang umum digunakan dan perbedaannya. Magnet switch tidak memerlukan konfigurasi, cocok untuk penggunaan sederhana seperti di rumah atau kantor kecil. Mana-gate switch dapat dikonfigurasi untuk keamanan lebih tinggi dan pengaturan jaringan yang kompleks. Smart switch atau semi mana-gate memiliki fitur konfigurasi terbatas untuk kebutuhan jaringan yang lebih fleksibel. PO switch, power over Ethernet, mengirimkan daya listrik melalui kabel Ethernet, ideal untuk perangkat seperti kamera IP dan aksesoris poin. Layer 2 versus layer 3 switch. Layer 2 beroperasi pada data link layar, sementara layer 3 memiliki kemampuan routing seperti router. Hasilnya, setelah memahami jaringan router, bahwa router adalah mesin yang dapat digunakan untuk membagikan data, file, dan lain-lain dengan mudah yang biasanya dipakai di perusahaan dan kantor agar dapat mempercepat jam kerja. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu ke jaringan lainnya. Router disebut sebagai peralatan jaringan yang meneruskan suatu paket data dan informasi dan memilih rute terbaik untuk ditempuh untuk menyimpulkan data atau informasi tersebut. Switch Ethernet adalah komponen penting dalam infrastruktur jaringan modern. Jaringan modem yang memungkinkan komunikasi data yang lebih cepat dan efisien. Di Indonesia, perangkat ini harus memenuhi standar regulasi dan Komdigi dan DJD agar dapat digunakan secara legal. Dengan memahami jenis, cara kerja, dan regulasinya, Anda dapat membangun jaringan yang stabil dan optimal untuk kebutuhan rumah atau bisnis. Jangan ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.